akan membahas tentang videonya. Cici. Perkenalkan, nama saya Fitri Sashanginanda dengan NIM 05091182227012. Baiklah, jadi kira-kira ada nggak sih yang bertanya apa sistem produksi tanaman pangan yang dalam kaidahnya membahas tentang gandum. Nah, gandum sendiri mempunyai potensi untuk dikembangkan di Indonesia karena kan permintaan tersebut untuk kebutuhan dalam potensi dalam negeri meningkat setiap tahun. Nah, kebutuhan ini biasanya dibuat untuk roti ataupun hal-hal lain yang diperlukan bagi makanan manusia. Nah, kebutuhan akan gandum di Indonesia terutama untuk memenuhi kebutuhan pabrik tepung gandum yang ada saat ini dan keseluruhannya didatangkan dari luar negeri. Nah, apabila potensi pasar yang ada dapat dipenuhi dan dimanfaatkan, maka devisa yang dapat dihemat tidak sedikit. Nah, untuk produk di berbagai dataran tinggi, dieng, penggalingan dan lain-lain sudah berpengalaman untuk menanam tanaman gandum dan hasilnya cukup baik. Hal itulah biasanya di Indonesia dimanfaatkan untuk menanam gandum. Nah, manfaat gandum sendiri adalah sebagai bahan makanan pokok sebagian besar penduduk di dunia. Tentunya roti dan makanan khas lainnya. Nah, selanjutnya gandum juga dapat diolah menjadi berbagai produk makanan seperti kue kering, biskuit, kerupuk, mie, makanan tradisional, makaroni, dan puding, serta es krim dan sebagainya. Nah, hasil samping daripada gandum juga biasanya ditujukan untuk gabah, dedak, atau bungki sebagai bahan makanan lemak. Nah, jerami gandum juga dapat dipakai sebagai bahan pembuat kertas, makanan ternak, dan sebagai bahan untuk kerajinan tangan ataupun hiasan dinding. Karena jerami gandum sendiri lebih keras dan lebih dapat dimanfaatkan dan mengkilap apabila dari jerami padi tersebut dimanfaatkan untuk memberi bentuk pada hiasan. Nah, syarat tumbuh daripada gandum sendiri ada dari iklim, tanah, dan sebagainya. Dari iklim sendiri, gandum banyak ditanam di daerah subtropik atau tanaman gandum sepertinya kurang baik di dataran daerah yang mempunyai temperatur dan kelembapan yang tinggi. Sedangkan untuk temperatur optimum pertumbuhan dari gandum adalah 20 hingga 25 Celcius serta temperatur minimum yaitu 3,5 Celcius atau maksimum 32 Celcius. Di daerah Khatulistiwa, gandum dapat tumbuh baik pada ketinggian 350 meter dengan curah hujan 500 sampai 700 mm. Selanjutnya, tanaman gandum di Indonesia tumbuh baik pada ketinggian di atas 900 meter dan waktu penanaman yang baik adalah pada bulan Maret hingga April. Nah, selanjutnya adalah tanah. Tanah sendiri biasanya dapat tumbuh pada semua jenis tanah. Nah, dan terletak pada tanah yang chemozone atau pot solid. Baiklah, selanjutnya ada pH tanah. pH tanah yang terbaik untuk pertumbuhan gandum berkisar antara 6,8 hingga 7,5. Pada pH di bawah 4 tanaman akan mati. Nah, tanaman gandum sendiri kurang baik apabila pertumbuhannya tergenang pada waktu tanaman masih kecil. Kelembapan optimal untuk perkembangan dari perkecambahan adalah 14-15%. Bila lebih tinggi, biji akan busuk dan akan lebih rendah, lembaga akan mati. Selanjutnya
ada dari hal bercocok tanam dari tanaman gandum itu sendiri. Benih biasanya dibutuhkan kebutuhan benih untuk penanaman setiap hektar berkisar antara 25 sampai 40 kilo dan tergantung pada jarak tanam. Untuk jarak tanam sendiri biasanya 30 kali 5 meter 5 cm untuk memerlukan benih 25 kg itu tersebut. Biasanya benih harus bebas dari hama, penyakit, bermutu baik, budidaya tumbuh lebih dari 90% dan kemurniannya terjamin. Selanjutnya adalah varietas dari tanaman gandum sendiri. Itu adalah terbagi atas dua golongan, yaitu gandum musim dingin dan gandum musim semi. Nah, gandum musim dingin ditanam pada musim rontok, di mana pertumbuhan akan terhenti selama musim dingin, kemudian tumbuh lagi pada musim semi dan musim panas. Nah, gandum musim semi ditanam pada musim semi dan dipanen pada musim panas. Apabila gandum ini ditanam pada musim yang rontok, tanaman itu tidak dapat hidup tanpa di musim dingin tersebut. Nah, varietas biasanya yang dilakukan atau dianjurkan adalah F143, FI50, R67 dan lain-lain yang berkualitas cukup tinggi dan mempunyai potensi hasil dan berkualitas baik. Selanjutnya adalah pengolahan tanah. Pengolahan tanah ini biasanya tanaman gandum hampir sama dengan pengolahan tanah dari tanaman padi gogo. Nah, tanaman dibajak 2 kali, digaruk, kemudian diratakan. Tanaman bahan organik, jerami, rumput dimasukkan dalam tanah pada waktu membajak agar membusuk yang sempurna. Nah, jangan mengerjakan tanah apabila terlampau basah. Keadaan tanah sebelum diolah harus cukup lembab sampai gembur. Baiklah, selanjutnya ada waktu tanam. Nah, waktu tanam ini untuk mendapatkan hasil dari gandum yang tinggi, maka penanaman harus tepat pada waktunya, sehingga pada pembungaan jatuh pada saat curah hujan yang berkurang. Nah, pada saat waktu tanam ini hujan tidak terlalu banyak pada waktu pembungaan, sehingga mengakibatkan tidak sempurnanya pembungaan, biji banyak hampa dan mudah terserang cendawan. Nah, saat penanaman yang terbaik adalah pada saat permulaan April agar berbunga pada akhir Mei dan panen pada pertengahan Juli. Dan selanjutnya ada penanaman. Penanaman sendiri dilakukan pada jarak tanam yang sangat bergantung pada jenis tanah dan varietas. Pada tanah yang subur, jarak tanam akan lebih lebar daripada tanah yang kurang subur. Nah, di Indonesia jarak tanam yang digunakan adalah 30 cm antara barisan dan 5 cm di dalam barisan dengan 1 biji per lubang. Nah, dari penanaman dapat dengan cara membuat tarikan sedalam 2-5 cm dari biji dialurkan pada tarikan dengan jarak 5 cm. Nah, selanjutnya ada pemupukan. Pemupukan sendiri dilakukan dengan dosis pupuk yang disesuaikan dengan anjuran setempat, dan bila di wilayah tersebut belum ada anjuran, maka dosis tersebut dapat sebagai pedoman. Nah, jadi di sini saya akan menampilkan mengenai jenis pupuk, dosis, dan waktu pemberiannya. Nah, selanjutnya pemupukan dasar dilakukan pada saat tanam dengan cara ditugal sejauh 7 hingga 7,5 cm dari lubang tanam. Nah, pemupukan kedua juga ditugal sejauh 10 cm dari barisan, kemudian ditutup dengan tanah dan dilakukan pada tanaman yang berumur 1 bulan. Lubang tugal baik untuk pupuk maupun susulan sedalam 10 cm. Nah, selanjutnya ada pemeliharaan. Pemeliharaan sendiri dilakukan dari penyiangan pertama dilakukan setelah tanaman berdaun 3 atau 4 helai pada waktu tanam 15
hari setelah tanam, penyiangan pada saat ini tidak terlalu dalam, cukup 4-6 cm. Nah, penyiangan kedua dilakukan pada saat tanaman berumur 1 bulan, disusul dengan pemupukan kedua dan kemudian langsung dibumbun. Kemudian pembumbunan ini selain untuk memperkokoh tanaman juga untuk memperbaiki drainase serta mempermudah pengairan bila diperlukan. Selanjutnya, kebutuhan air pada setiap stratia pertumbuhan tidak sama. Jadi, jumlah air yang dibutuhkan untuk fase anakan sampai dengan fase pembentukan malai sekitar 70 hingga 80%, dan pada saat fase anakan masa susu sampai dengan panen yaitu 65-70 dari jumlah air yang diperlukan. Nah, kemudian ada panen dan pasca panen. Nah, panen sendiri itu dilakukan ketika umur gandum bervariasi menurut varietasnya. Varietas gandum berdasarkan umurnya dapat dibagi jadi 3 golongan. Nah, jadi berumur yang pertama yaitu berumur dalam, yaitu 120 hingga 135 hari. Nah, berumur sedang yaitu 90 hingga 110 hari, dan berumur genjah yaitu berumur genjah yaitu 80 hingga 90 hari. Nah, untuk umur tersebut dihitung dari mulai kecambah, tumbuh hingga masak penuh. Hasil penelitian umur gandum dari masing-masing fase pertumbuhan adalah sebagai berikut. Nah, dari tanda-tanda fase gandum yang siap dipanen ialah biji telah cukup masak bila kandungan airnya 14-15% ataupun kurang. Nah, selanjutnya biji sudah keras bila dipijit dan digigit tidak keluar cairan. Selanjutnya ada batang dan daun tidak kelihatan kering dan berwarna putih keabu-abuan, serta kelopak buah juga berwarna putih keabu-abuan. Nah, selanjutnya ada lagi bila gandum telah waktunya dipanen, sebaiknya jangan ditunda-tunda lagi. Akan tetapi karena panen 5-10 hari dapat membawa kerugian hasil 2 hingga 5% tiap hektarnya, lebih-lebih pada jenis gandum yang mudah rusak ataupun yang seperti soft spring wheat. Nah, selanjutnya cara pemanenan. Nah, cara pemanen ini sangat penting bagi tanaman gandum. Nah, panen dapat dilakukan dengan menggunakan menggunakan pisau atau sabit, ataupun menggunakan mesin panen ataupun combine. Nah, untuk malai dipotong dengan tangkai yang agak panjang untuk memudahkan waktu perontokan, serta memotong batang yang baik adalah 10 cm di atas permukaan tanah. Harus rapi dan teratur untuk menghindari kerontokan biji butir. Selanjutnya ada pasca panen. Pasca panen biasanya malai yang baru dipanen dijemur sampai cukup kering dan merata, kemudian dapat dilakukan perontokan. Nah, selanjutnya apabila merontok malai dilakukan dengan cara menggilas atau secara memakai kaki dan dihempaskan di alat khusus dengan thresher. Apabila biji gandum tersebut telah bersih dari kelopak, sekam, dan kotoran lain, lalu dijemur pada panas matahari selama 18 jam untuk memperoleh kadar air 13%. Nah, biji yang sudah kering dapat disimpan dalam karung, kaleng, ataupun penyimpan dan tempat lain yang tidak mudah basah. Nah, biji sebaiknya disimpan di dalam ruangan yang mempunyai aerasi yang baik, tetapi alas dari kayu atau bambu agak tinggi dari tanah. Lebih baik lagi apabila disimpan dekat dapur di mana
panas atau asap api dapat melindungi biji terhadap kerusakan karena lembab dan hama akan teratasi. Baiklah, yang terakhir, nah kita akan membahas mengenai organisme pengganggu tanaman. Nah, tanaman gandum sendiri biasanya diganggu oleh hama dan penyakit pengganggu tanaman. Nah, hama sendiri biasanya yang menyerang adalah belalang, tersebar luas di Asia, Eropa, Amerika, dan Afrika. Belalang menyerang daun, batang tanaman muda sampai menjelang panen. Nah, selanjutnya ada walang sangit. Biasanya walang sangit menyerang biji pada stadium masak susu atau merusak batang dan daun tanaman. Kemudian ada ulat tanah dengan warnanya yang coklat dan kehitaman hitam, kadang-kadang abu-abu tua. Biasanya ulat ini menyerang dan merusak terutama pada akar tanaman muda. Selanjutnya ada lalat bibir. Nah, biasanya lalat ini menyerang dan merusak tanaman yang baru tumbuh sehingga menghisap cairan hijau muda dan akibatnya daun akan rusak dan batang yang masih muda menjadi layu seperti tersiram panas dan akhirnya menjadi kering. Selanjutnya ada penyakit. Nah, biasanya penyakit ini dinamakan dengan penyakit rust. Nah, pada penyakit ini dapat dibedakan menurut tempat serangannya pada tanaman yang menyerang daun, batang, serta bagian pelepah daun tersebut. Nah, biasanya yang menyerang ini disebut Puccinia glumerum. Nah, pengendaliannya dapat menggunakan fungisida yang dianjurkan. Baiklah, segitu saja jadi tentang sistem produksi tanaman pangan yang dapat saya berikan. Semoga kalian dapat mengerti mengenai sistem tanaman pangan dari gandum tersebut ya.